kita mau ke ini di Tanah Abang ya, Museum Tanah Abang baru. Nah kita mau ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah jadi kita mau tadi Klandok. Nah sekarang kita udah sampai. Tadi kita kan gojek masing-masing. Nah ini ada yang dong itu ada museum perumusan naskah proklamasi. Nah di sini kita kan tadi naik gojek ya. Ternyata yang paling cepet nyampe aku guys. Aku paling cepet nyampe, harga paling murah. Kayaknya abang-abang gojek ini ya membalap ya. Iya. Nah jadi mungkin lanjut aja daripada kita kelamaan, kita lanjut masuk ke museum naskah. Udah. Ya guys, kita udah nyampe di dalam museumnya. Sekarang suatu hal yang paling kita mau lihat pertama kali adalah ini sofanya Soekarno di rumahnya. Ya. Jadi ini nggak tahu apa, coba kita baca dulu ya. Ini dimana tempat pertemuan dengan Maeda. Nah, dibaca deh ya. Ada sih. Ada tanggal dia itu. Harusnya ada buku. Jadi guys, yang kedua ada perumusan naskah proklamasi. Gimana jadi penjelasannya? Jadi Abdul mau ngejelasin sesuatu guys. Jadi ini ya perumusan naskah proklamasi dari waktunya yang pertama di jam 3 pagi kita dari jam 5. Tiga hari berapa? Ini keren. Nah, ya pada 3 pagi tanggal 17 Agustus 1945 Muhammad Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo masuk ke ruangan makan. Habis itu mereka duduk mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi seperti yang bisa dilihat di sana. Nah itu gambar aslinya. Habis itu teks itu diberi judul proklamasi. Nah dengan menyatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambahkan oleh Bung Hatta yang berupa pengalihan kekuasaan. Lalu setelah selesai naskah dibawa ke serambi muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh. Jadi itu saja. Ya, jadi guys, ini ada tulisan proklamasi. Jadi ternyata dulunya tuh Soekarno tuh dokter guys. Bisa dilihat tulisannya ini ya. Dokter kayak dokter. Ya, jadi ini yang bisa dibaca cuma ini Jakarta 1985. Kalau proklamasi lah, bisa contoh. Mungkin kalau zaman dulu belum ada titik. Jadi kalau salah dikoreksi saya. Dimarahin bisnisan di sana. Ya mungkin itu aja sih ya. Kita lanjut lagi. Guys, boleh masuk. Ini ada beberapa barang barang barang-barangnya Sutarjo, di mana ini ada kerisnya Sutarjo, ada kaum Sutarjo, baniknya Sutarjo. Nah ini tuh ada kayak barang-barang yang dimana apa ya, kayak barang tajamnya gitu ya. Kalau ini buat apa? Sajam. Senjata lah, senjata. Sajam. Iya sajam, senjata maksudnya. Bukan sajam ya. Kenapa sajam? Nah ini ada kain batiknya Sutarjo. Ini bikinnya di Pak Ali Workshop kayaknya. Dan jadi ini ada kain batiknya Sutarjo. Mungkin ini dipergunakan untuk saya motif ini bisa digunakan oleh pengantin ya. Nah mungkin next di situ ada apa nih? Ada korek, batu aki ya? Bukan ada cap. Oh korek, cap tanda tangan. Oh light timer katanya. Abror. Korek, cap tanda tangan, sama pipa cangklong hamidan. Nah pada waktu itu tuh korek masih jadi barang mewah ya. Jadi buat para jadi satu sosial gitu. Keren. Ya. Lightingnya jelek ya. Sorry what? Nah, ini ada lighter. Lucu lagi. Ya. Oh ini ada fotonya. Ini mah mirror selfie sih. Bener-bener kelihatan banget anyway. Ini lagi. Sorry. Ini ada foto, di mana ini ada foto di kainnya, foto Suwiryo, keluarga Suwiryo. Ini ada Suwiryo, bapaknya Suwiryo, mamanya Suwiryo enggak. Ini ada lihat foto peristiwa pembacaan naskah proklamasi. Foto dibingkai dalam frame dibuat untuk kenang-kenangan bagi keluarga Suwiryo. Ya, ini ada pidato, saat pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi yang menyatakan Indonesia tanggal 17 Agustus. Ya udah. Dia mau sebenarnya. Oke.
lanjut masuk ke frame bi. lanjut, Soalnya aku lanjut biar sama aku, kita bakal berpindah ke ruang sebelah. Kuncinya ruang sebelah di connect sama toilet, jadi kita lihat toiletnya dulu. Mungkin ini toilet terasa jarah ya. Toilet Soekarno boleh. Coba kita lihat. Di sini kita bisa lihat udah keran. beneran toilet lagi, aku kira bercanda. Nanti zaman dulu banget, lampu warna kuning dan ada betak mungkin tempat buat Mandi. ya mandi. Siapa ya mandi pahlawan kita. Nah kita bisa berpindah ke ruang aktivitas. Dia nyala gak sih? Enggak, tapi kan bunyinya di motor, tapi bukan. Iya bisa nyala gitu. Bisa nyala nggak? Nggak nyala deh, soalnya nggak basah nih. Iya sih, iya sih. Tangan boleh nyala. Jadi kita pindah ke ruangan aktivitas itu. Ini kita istirahat di sini ada plakat. Ya, ini ada beberapa benda-benda administrasi yang penting di sini. Ini pertama ada plakat dan ada itu surat dari pertahanan. Kita tinggal lagi. Udah. Kenapa? Lihat gambarnya, ada gambar-gambarnya. Lagi swab deh. Ini Habis. Soekarno pas zaman apa tuh? Ini Bung Hatta, Muhammad Hatta adalah sosok yang sangat inspiratif. Ini gambar-gambarnya. 60 derajat gitu bro. Jadi kenapa kayak tegak lurus gitu ya sama arah kamera? Bener. Kalau kita pencet tombol aksen sini untuk mendapatkan informasi sejarah di ruang ini. Ada suara apa tuh? Waduh, Tuh. Itu namanya suara pengunjung di atas. Izin banget nih kalau saya pegang. Apa? ini sumpah jauh. Apa? Enggak. Oh enggak. Nah itu kakaknya udah masuk ya. Ini kita lagi ngumpet ya, lagi dikejar belanda. Kesini banget. Bener-bener segini doang bunkernya. Bisa dilihat ini. Kita di dalam selokan. Halo. Ada yang halo. Halo. Ya, jadi guys, kita udah selesai. Jadi kita udah keliling. Apa bi namanya? Museum Naskah Proklamasi. Perumusan naskah proklamasi. Gitulah intinya. Ribet lah sebutannya. Nah, sebelum ini kita coba tanyakan kesan-pesan satu-satu ya. Mulai dari orang paling kanan kita. Abrar, pesan-pesannya. Pesan dulu. Ya kesan-pesan lah apalah terserah. Di museum ini kita bisa belajar banyak hal. Ya, benar. Pertama dari perumusan sampai akhirnya pengesahan dan lain-lainnya. Ya. Kalau dari aku sih ini pokoknya seru banget ya, tadi kita udah keliling dan Flashnya nyala. ya, Sorry. bisa dapat banyak ilmu yang ya dari pertemuan dengan Maeda, terus tadi yang kedua apa tadi yang kedua ini ya penulisan, pengesahan, penandatanganan, ya banyak lah pengetikan kayak gitu-gitu. Nah terus kalau dari aku sendiri sih jujur agak capek ya tadi naik turun bunkernya ya, karena emang tangganya naik turun gitu ya. Ya mungkin cukup dari Abi. Dari aku seru banget sih. Soalnya jadi kita sebenarnya jadi tahu kalau semua proklamasi itu ada bukti nyatanya loh, terus beneran terjadi. Terus ya kita bisa melihat lagi lebih detail sebenarnya tuh yang aslinya gimana sih, mas, dokumennya sebenarnya gimana sih, mereka workflow-nya yang realistis sih gimana ya. Kesannya seru sih dan kesannya seru juga. Kalau Hanin sendiri, Hanin sendiri
bunkernya seru, itu unik sih, itu paling unik di antara museum lain. Soalnya kan nggak banyak museum yang ada. Terus pegel jadi kameramen kalian. Soalnya kalian tinggi-tinggi semua, tolong. Tangan aku dari tadi gini-gini tangan aku buat nyamain tinggi kalian. Terus semoga baju aku nggak kotor ya guys, kena lumut. Ya, mungkin segitu cukup sekian. segitu. Lapar nih, mau makan dulu guys ya. Ada yang mau step out? Ya, step out ya. Ya. Ya, dadah. Ya.